Hai, perkenalkan nama saya Tirta Benaya dari kelas komunikasi A akan menjelaskan hari ini mengenai materi apa yang benar-benar saya ngerti di dalam mata kuliah komunikasi antar budaya. Sebenarnya kalau dibilang ngerti, Kak Bias cukup eh, menjelaskannya dengan baik, dengan cukup niat gitu loh. Jadi tersampaikan dengan baik pada saat kuliah online ini. Eh, Mata kuliah yang paling saya ngerti dan berkesan sebenarnya ada di pertemuan kedua mengenai keluarga, akar kebudayaan, keluarga dan komunitas. Di sini itu ngejelasin keluarga itu seperti apa sih, kayak keluarga inti dan keluarga besar. Bagaimana keluarga itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena sejatinya keluarga itu mula-mula awal-awal dari tiap individu untuk bagaimana agar bisa melihat pandangannya tuh luas terhadap dunia. Karena fungsinya sendiri itu selain mengajarkan hal tersebut masih banyak lagi, berkembang biak, terus mengajarkan nilai-nilai tentang ekonomi, yes, hal-hal simpel gitu, kembalian, menabung, memberi dan segala macam, sosialisasi di masyarakat sekitar, terus ngajarin ya nilai-nilai kehidupan dan pandangan akan dunia yang saya sebutin tadi, terus serta ke dalam pengembangan identitas dan latihan untuk berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Nah, di sini yang menarik adalah ini kenapa cukup relevan karena amat berhubungan dengan kehidupan saya sehari-hari. Contoh, saya cukup beruntung memiliki keluarga yang amat fleksibel dan dinamis mengenai pandangan soal hidup. Dalam pengajarannya orang tua saya nggak pernah mengekang akan pandangan saya yang saya miliki. Jadi dia misalnya, tentu orang tua saya dan adik saya sendiri memiliki pandangan yang berbeda dalam perihal hidup. Nah, orang tua saya nggak memiliki kecenderungan untuk kayak restrict. Oh, pandanganmu nggak bisa kayak begini tuh, Edo. Kamu harus ikut ayah sama ibu. Enggak. Mereka membebaskan anak-anaknya untuk turut mengambil keputusan, turut bertukar pendapat gitu. Itu menjadi salah satu poin yang cukup cukup penting karena nggak semua keluarga bisa menerapkan hal tersebut di rumahnya masing-masing. Karena kebanyakan teman-teman saya kebanyakan cerita keluarga mereka nggak seenak itu. Ada yang model pengajaran tentang sosialnya terlalu keras, ada yang dengan tegas, ada yang kekerasan, melakukan dengan kekerasan secara verbal maupun non verbal, itu kerap terjadi dan nyata adanya. Lalu mengenai pandangan hidup, keluarga saya benar-benar menjunjung mengenai toleransi, entah itu toleransi mengenai pendapat segala macam. Itu saya rasain karena dari sini nih ternyata, oh benar ya, ternyata dari keluarga tuh beda-beda semuanya. Seperti itu. Dari pengajaran-pengajaran tersebut benar-benar saya terbentuk dan terpatri seperti Tedo yang dikenal oleh teman-teman di Universitas Pembangunan Jaya sekarang ini. Lalu untuk masalah kebudayaan yang pernah saya hadapi, dulu saya pernah suatu waktu membantu keluarga mantan pacar saya sebenarnya buat nyari mobil. Alkisah seperti itu. Mobil sampai dalam kondisi mulus di rumah mantan pacar saya nanya mobilnya, dan hal unik, jadi orang tua dan keluarga mantan pacar saya itu adalah orang Batak. Nah, ketika mobil itu datang, mobil itu dilempar beras banyak sekali. Nah, filosofinya dalam kebudayaan Batak, pelemparan beras itu sebagai penandaan berkat bagi si pemilik mobil yang baru ini maupun yang si penjualnya. Semoga biar sama-sama saling diberkati. Seperti itu. Pada awal datang, saya sebenarnya kaget, kayak kok tahu-tahu dilempar beras, nggak ngomong makasih, terus mukanya kayak kecut gitu, dengan sifat-sifatnya, dengan stereotip-stereotip yang ada di masyarakat mengenai suku Batak itu sendiri. Jadi pertama kaget banget, ternyata filosofinya seperti itu, penandaan sebagai berkat gitu. Mungkin sekian. Saya Tiru Benaya telah menjawab soal kuis mata kuliah
komunikasi antar budaya sebaik mungkin semampu saya, dan apa yang saya jawab sesuai dengan apa yang saya pahami. Terima kasih.